subhanahu wa ta'ala Khalifah istighfar wa kifayah rahmah radiyallahu bikum umatna umatul muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibban wa la sudhi Abdullah bin Ali bin Umar al-Haddad wa nurihi wa qrim muslimin ajma'in wa tunna fi niyatihim wa aqlana fi amali wa akhlaqana fi akhlaqihim wa anna fi ulumihim anna Allah yudarijatim fil jannah wa yafana fi asrarihim wa alim wa ulum wa nafadu fi din wal akhirah wa dunya wa dunya salih jami'a syami wa fa'ila dunya wal akhirah wa ila qadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk berzikir kepada Allah, bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pulang daripada tempat ini melainkan dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak pantas mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Adab Sulukul Murid yang disusun oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, wa qabihun bil muridi an yahsida man wafaqahu ala tariqih wa awanahu ala amrih, bal yanbaghi lahu an yafrah bihi li annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bih, wal mu'minu kathirun bi akhihi, walladhi yanbaghi lil murid an yuhibba bi batinihi wa yajtahida bi zahirihi fi jam'in nasi ala tariqillah wal ishtighal bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadalahum, fa inna dzalika rizqun min Allah wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Berkata Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, meneruskan kemarin kan kita sudah bahas masalah apa? Masalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu dengki. Dengki itu gimana? Tidak suka sama nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nek wonten tiyang angsal nikmat kepanasan, atine loro, gak terima. Nah niki arane hasad. Hasad tadi penyakit hati yang kalau diterus-teruskan kronis bahaya. Harus segera diselesaikan, harus segera diobati. Hasud itu bolehnya kapan? Hasud terhadap ilmu dan hasud terhadap amal soleh. Ono wong alim hasud gak apa-apa. Oh, jaimu kok iso alim yo. Supaya apa? Memicu dirinya agar mau belajar, bisa menjadi orang alim. Ada orang beramal soleh, hasud, kok iso apa? Amal soleh. Kok bisa? Orang sugih kok nyumbang, orang mati kerja pengangguran kok nyumbang.
Lah aku kerja ya ini rak tau nyumbang acara mau maulid. Rak tau nyumbang apa? Rak tau nyumbang majelis acara maulid, tak pernah nyumbang. Apa? Ini hasud ya, di dalam amal soleh itu boleh. Gitu, boleh. Tapi hanya dua hal ini yang boleh, hasud cuma boleh di dua hal ini, ilmu atau amal soleh. Selain itu nggak boleh, penyakit hati bahaya. Nah ini sekarang kita bahas sesuatu yang terjadi zaman sekarang, terutama ini penyakit ini banyak menyerang orang-orang alim, banyak menyerang orang-orang alim, atau menyerang ustaz-ustaz, menyerang kiai, menyerang mubaligh, menyerang siapa? Ini banyak mubaligh, ustaz, kiai, tokoh masyarakat yang terkena penyakit ini. Apa? Wa qabihun bil murid, dan sangat buruk sekali bagi orang-orang yang ingin menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala, an yahsida man wafaqahu ala tariqih, hasud terhadap orang yang jalan bareng sama dia. Jalan bareng sama dia ini maksudnya pripun? Misalnya wonten tiang dakwah, misalnya dia dakwah di Bulung, dia dakwah di Bulung, puluhan tahun dia dakwah di Bulung. Ujung-ujung kan ujung-ujung ada orang dari itu misalnya tengah Pati mlebu ning Bulung gawe majelis yang hadir banyak loro ati. Gak iso. Aku wong sing asli Bulung. Itu pendatang, kenapa dia datang ke sini? Akhirnya apa? Mulai sebar fitnah. Jadi ojo cedak-cedak karo ustaz kae, karo kiai kae. Sebab apa? Ngawur kadang-kadang. Sanate ora tutup. Ngono. Sanate ora tutup. Hati-hati. Apa? Itu kena ngaji ning kono. Apa? Banyak penyelewengan dana. Penyelewengan dana. Nah ini berarti apa? Hasud terhadap orang yang apa? Jalan bareng sama dia. Habis ini paham ya? Berarti contoh misalnya, kok misalnya dengan suatu saat jadi tokoh masyarakat atau jadi kiai. Artinya gimana? Kalau ada orang yang berdakwah di daerahnya jenengan, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Wa'awanahu ala amrih, orang yang membantu dia. Misalnya wonten murid sing biasane khidmah, ning majelis. Kemudian apa? Dia pulang. Setelah pulang ternyata apa? Dia buka majelis ratib, dia buka majelis maulid, dia buka majelis taklim, ramai majelis taklimnya. Kemudian apa? Dirinya merasa tersaingi dengan orang tersebut, orang yang khidmat dengan dirinya. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Maka dari itu disebutkan apa? Bal yambaghi lahu an yafrah bih. Harusnya dia senang dengan orang-orang itu. Saya kabarane ngeten. Sak bulung niku pirang-pirang kakak. Sak bulung niku gampangane 1000 kakak lah Mas Wonten. Bulung niki 1000 kakak. Nek dakwah di situ orang satu, berarti jenengan harus dakwah menghadapi 1000 kakak. Harusnya ketika ada orang datang ke situ, berdakwah di situ, neng Bulung, gimana? Harusnya Anda senang. Kenapa? Paling orang ono sing ngewangi. Dengan ngono, yang tadinya kita ini harus cara gampangane kudu ngajar wong 1000, iki medun. Apa? Dadi wong 500. Kan tahu.
Kemudian apa? Oh, datang lagi satu lagi. Harusnya Anda lebih senang. Oh, beban saya ringan lagi. Yang tadinya saya ini harus ngajar berapa? Saya ini harus ngajar orang 500, ini berturun lagi. Jadi 300. Semakin banyak orang yang masuk untuk berdakwah di daerah itu, semakin senang dia. Sebab apa? Semuanya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nih Ustaz kabeh iku koyo ngene, aman. Ayo. Coba kiai, asatid, habaib, semuanya itu melakukan metode yang sudah ditentukan oleh Imam Haddad. Aman. Aman. Ono saiki nek ono wong ngaji, misalnya ono ngaji. Ono ngaji ning kono langsung disebut pengkhianat. Pengkhianat. Alhamdulillah min dzalik. Harusnya dia senang. Sebab apa? Ada orang yang membantu dakwahnya, bukan malah merasa tersaingi. Li'annahu syara'un laha. Sebab apa? Adanya dai tersebut itu apa? Aunan laha, menjadi penolong, menjadi pembantu akan dirinya, meringankan bebannya. Wajin sannya takawabih, dan harus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang lainnya orang tambah gontok-gontokan, gak iso, kayak royoan jamaah, royoan masa. Nek kula ora mbutoi, nek kula ora mbutoi. Saya itu selalu ceramah dimanapun saya bilang saya tidak butuh. Garwani kula buka majelis nih lho. Kula ultimatum, kapan kok awakmu iku wedi kehilangan murid, wedi kehilangan jamaah, tak tutup, tak usir. Sing hadir lho tak usir. Saya saklek masalah ini. Sebab apa? Di situ keberkahan akan dicabut. Lho kok saged ngoten? Nggih. Orang itu kalau sudah royoan nopo jenenge? Royoan jamaah, royoan apa jenenge? Royoan masa sudah positif, bukan lagi 100%, 1000% tidak ada keikhlasan di dalamnya. 1000% tidak ada keikhlasan di dalamnya. Orang ikhlas itu gimana? Oh, masya Allah. Wong zaman biyen itu muridnya 10 hiji deal. 10 hiji muridnya. Sing mondok, orang mondok meneh. 10 hiji ngaji sorogan. Sorogan itu khorijin nek cara pondok. Khorijin niku pripun? Oh, kok bar sore ngaji, bar asar ngaji, bar maghrib ngaji, bar isya ngaji. Wis ngono tok ngajine. Tapi jadi orang alim semuanya. Loh, wilayah punya apa? Punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Mukhlis, yang ngajar itu ikhlas. Yang ngajar ndak royoan apa? Ndak royoan masa, ndak royoan murid. Nah ini loh. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau gimana? Oh, beliau ini orang yang santai kayak ini. Ada orang yang dakwah di tempatnya. Oh, masya Allah, ahlan wa sahlan. Apa? Kamu memperingan apa? Beban saya. Dakwah itu kan orang sampai sombong. Ini meh lapo. Ini kayak takut sensus. Kayak namanya penjahat itu loh. Wong dakwah ditangkap penjahat. Sampai sombong. Bukan di tujuannya apa ke sini? Ojo-ojo sampai niku meh iku yo. Mau cari masa di sini. Ojo-ojo sampai nopo. Nanti gini-gini. Wah. Jadi iki dianggap sing teko iki perampok. Repot. Akhirnya apa? Nah kalau sudah semacam itu, wah, saobah-obahe suudon. Burung sangka. Wonten lho. Jadi apa? Jadi santai mawon. Wal mu'minu katsirun bi akhi, hendaknya seorang mukmin itu memperbanyak saudara. Ngono lho, memperbanyak saudara.
bal ladzi yanbaghi lil murid an yuhibba bi batinihi wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nas ala tariqillah. Bahkan alladzi yanbaghi lil murid, yang seharusnya dilakukan bagi seorang murid, seseorang yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, an yuhibba bi batinihi, hendaknya dia suka secara batin, wa yajtahida bil zahir, dan dia aplikasikan secara zahir apa? Fi jam'in nas ala tariqillah, di dalam mengumpulkan orang untuk apa? Fi tariqillah, untuk berjalan bersama di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ojo gontok-gontokan, ojo royoan masa, jangan royoan murid, kan gitu. Kumpulkan orang. Kemudian apa? Setelah dikumpulkan, ayo kita ngaji bareng-bareng, kita mencari ridho Allah bareng-bareng. Ini yang harus dilakukan orang-orang yang ingin menggapai ridho Allah. Makanya niku saya punya gagasan ngeten. Saya itu punya gagasan. Apa gagasannya? Buat sekali-sekali di Kudus ini bikin majelis silaturahim. Majelis silaturahim itu gimana? Semua habaib kiai kelompok dari sisi kelompok sama majelis. Yang punya masa kumpulkan masanya, ayo kita kumpul di satu majelis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menepis ini loh, mengobati penyakit tinggi. Ini penyakit ini tidak bisa terobati kecuali dengan apa? Majelis semacam itu. Kelompok kabeh meluruskan satu visi, satu misi, kemudian apa? Kita duduk satu majelis ngaji bareng-bareng. Nah, baru bisa. Nek ndak ila yaumil qiyamah orang benar. Makanya itu penting sekali. Makanya saya sering bilang apa? Saya sering bilang gini. Namanya menjalin hubungan dengan majelis itu penting. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasannya kita ini orang-orang yang apa? Memang tidak punya sifat hasud kepada yang lain. Itu penting. Duduk di majelis manapun dia akan merasa nyaman. Sebab apa? Tidak punya kepentingan loh. Majelis di sini alhamdulillah jalan. Majelis misalnya majelis Tegene Kulo jalan, majelis di BP terus jalan, majelis di BPD jalan, semuanya jalan, diterima. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kepentingan. Tapi kalau orang sudah punya kepentingan, melu majelis kono, ngomong kok malah nyaman di majelis sana, akhirnya apa? Akhirnya malah rombongan kurang. Ini penyakit ini. Ini penyakit harus segera diobati. Lama-kelamaan nek wis sakit bahaya. Wal istighfar bi ta'atih, mengajak orang lain, kita mengumpulkan orang ini tujuannya apa? Yang pertama berjalan di jalan Allah. Yang kedua al-istighfar bi ta'atih, menyibukkan diri, kita mengajak diri kita dan kita mengajak semuanya orang-orang yang hadir di majelis, tujuannya apa? Untuk istighfar, untuk sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yubali, dan apa? Sudah tidak peduli. Afadaluhu afadalahum, tidak peduli saya ini lebih afdol daripada yang hadir ataupun yang hadir ini lebih afdol daripada saya, tidak peduli sudah. Yang penting apa? Yang penting kita duduk di majelis ini tujuannya satu, apa? Berjalan di jalan Allah dan juga sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sudah geser dulu, tak usah dipikir. Kenapa kok bisa begitu? Fa inna dzalika rizqun minallah. Urusan keutamaan, saya lebih mulia daripada mereka ataupun mereka lebih mulia daripada saya. Itu apa? Itu rizqun minallah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
ono wong sing hadir ning ngene majelis. Kemudian apa? Kemudian setelah dia hadir, dia istiqomah hadir, kemudian dia dakwah, kemudian apa? Ternyata ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Ummah pengikutnya banyak, santrinya banyak. Itu semuanya rezeki dari Allah. Lan pun ngoten pripun? Wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan daripada rahmatnya kepada orang-orang yang memang dikehendaki. Jadi enak hidup itu tidak repot. Hidupnya tidak repot. Mau ada orang ngaji ahlan wa sahlan, tidak ada ya wis ngaji dewi. Gitu, ngaji dewi. Mau ada orang misalnya, mau ada orang hadir di majelisnya ahlan wa sahlan. Tidak hadir di majelisnya ya tetap berjalan. Gitu loh. Yang hadir orang 3 jalan. Hadir orang 5 jalan. Hadir orang 10 jalan. Orang 50 jalan. Orang 100 jalan. Orang 1000 jalan. Tidak terpengaruh dengan jumlah. Sebab apa? Tujuannya berjalan di jalan Allah. Dan juga apa? Berbuat taat kepada Allah. Urusan tadi itu, wah saya punya santri. Kalau santri ini misalnya ada santrinya yang lebih alim daripada dirinya, sudah diterima, kan gitu. Urusan santrinya tidak beradab dengan dirinya, urusan ini kalau mesti ngerti cai kopo alim tapi ora diadab. Aku lho sing mulang dhewe mulai cilik polsa iso ni ceramah. Tapi apa? Terima di ketemu aku udah atau salaman cium tangan. Itu urusannya dia. Urusannya dia. Urusannya apa? Urusannya si murid dengan Allah. Urusan kita, jaga kita punya hati. Jangan apa? Jangan sampai hati kita kotor, sampai timbul yang namanya rasa tersaingi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama apa? Orang kalau punya pondok, santri ini, santri ini atau siksa, wonten santri ini misalnya kok sing, muridnya kata, santri ini kata, terus dia merasa tersaingi dengan apa? Dengan muridnya. Ini penyakit ini. Nah kalau sudah begitu gimana? Ya harus jadi penyakit juga cepat diobati. Nah kalau tidak cepat diobati bahaya. Apa? Nek sing mati ya, nek sing mati wonge nggak masalah. Nek sing mati hati nih. Kalau yang mati itu hatinya gimana? Wes hatta diturunkan Nabi dan Rasul. Diturunkan Nabi dan Rasul untuk berdakwah. Nek hati ini wes mati ya orang bakal manfaat. Gak bakal ada fungsinya. Ini semuanya adalah apa? Ini semua adalah bentuk daripada sifat hasad. Wa fil qalbi akhlaqun katsirah madmumah. Penyakit-penyakit hati, akhlak-akhlak hati yang buruk itu banyak. Lam nadru khirsan ala ijaz. Kita tidak menyebutkan apa semuanya, sebab apa? Kita pengen yang singkat-singkat saja. Waqad nabahna ala ummahatiha, dan yang kita sebutkan adalah pangkal-pangkalnya, pokok-boke, pangkal-pangkalnya penyakit hati. Wa ummul jami', dan pangkal daripada ini semua, pangkal daripada sombong, pangkal daripada hasud, pangkal daripada riya, itu apa? Wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya. Itu semua pangkalnya, sumbernya itu dari mana? Hubbud dunya, daripada cinta terhadap dunia. Orang gila hormat sebab apa? Dia cinta terhadap dunia. Dan masyarakat dia pengen dihormati di dunia, tapi dia lupa
Dia pengen mendapatkan pengakuan manusia, akan tetapi dia lupa, dia tidak mencari pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Ya itu hukum dunia tadi itu. Dia sombong. Sebab apa? Oh saya ini loh. Terus ngomong, oh nek ono capres ora moro ya ora dadi. Ono kiai rak moro ning nggonku wis tak deloki. Ora bakal iso dakwae ra diterima. Semua itu gara-gara saya. Nek wis ono anania namanya. Itu kalau sudah ada rasa anania, jadi Fir'aun akhirnya. Nah nggak bisa, ya iya Fir'aun itu apa? Ana Rabbukumul A'la jadi ini. Fir'aun itu saking nopo, saking entek, sugih, ya sih sugih, gagah, rojo, kan ngoten. Sugih, gagah, rojo, welut kijen, tentara terbesar, sombong. Pertama Paduka Raja gak rego, wah kok rojo tok. Akhirnya apa? Ngaku dia angkat rojo ini, saya tidak mau raja. Kurang apa? Kurang dhuwur pangkatnya. Akhirnya apa? Ngaku. Ditulis di dalam Al-Quran. Apa pengakuan Fir'aun? Ana Rabbukumul A'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi itu. Sebabnya nopo? Sombong. Nah, sombong itu sebab apa? Ya sebabnya cinta dunia. Nah kalau sadar, iya dia butuh pengakuan orang, dia butuh apa? Dia butuh pengakuan orang lain, dia perlu dengan pengakuan makhluk yang lain, dia menunjukkan apa? Yang menunjukkan kelebihannya. Oh saya ini kaya loh, saya ini berkuasa loh, saya ini bisa itu, bisa ini, bisa itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian-pujian daripada orang lain dan pengakuan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencari pengakuan daripada Tuhan alam semesta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu Nabi Ibrahim itu mengembala kambing, angon wedhus. Nah, sing jaga diparingi niku, sing jaga niku anjing. Jadi Nabi Ibrahim punya apa? Punya kambing banyak sekali. Wedhusnya niku ewon. Lah niku gadah napa? Gadah anjing untuk menjaga apa? Menjaga kambing. Yang hebatnya apa? Anjing yang banyak itu, anjingnya kan banyak. Loh wedhus ewon otomatis asune kakak. Anjing yang jaga kambingnya Nabi Ibrahim niku sedaya dikalungi emas to. Dikalungi emas. Ya kurang ngarani. Nek ana wong kalungan emas terus apa? Kurang ngarani kok. Ini ceritanya aja ngoten. Niki Nabi Ibrahim niku asune niku napa? Dikalungi emas toyo. Akhirnya berikut. Akhirnya wonten tiyang tanglet. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, saya mau tanya, apakah ini tidak berlebihan? Asu kok dikalungi emas? Jawaban Nabi Ibrahim, emas itu dunia. Saya berikan dunia kepada yang memang berhak untuk menerima. Emas itu bagian daripada dunia. Saya berikan dunia itu kepada makhluk yang memang berhak menerima dunia. Siapa? Asu. Kulo mboten ngarani lho niki. Kulo mboten ngarani. Cuma critane ngoten. Loh, jenengan ngertos. Kenapa kok semua itu yang berharga itu selalu dikaitkan dengan emas dan perak? Kan ngoten. Bahkan mata uang itu setaranya dengan apa? Emas dan perak. Nilai tukarnya itu setara dengan emas dan perak. Ini mohon cerita.
Ceritanya niku napa? Nalikane Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, khilaf, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Gimana? Semua makhluk yang ada di dalam surga semuanya menangis. Makhluk yang ada di dalam surga itu semuanya menangis. Yang hewan, pohon, semua yang ada di dalam surga itu menangis. Karena apa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kecuali apa? Kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tidak menangis atas kemaksiatan Adam yang dijalankan di atas dunia, maka engkau akan aku jadikan apa? Kau akan saya kirim ke atas dunia dan semua orang, dan kau akan menjadi apa? Patokan itu patokan kekayaan orang itu dilihat daripada emas dan perak. Sing duwe emas kuwatah ya sugih. Tapi apa? Hati-hati ini, emas dan perak ini bagian daripada dunia. Maka ini asal muasal dunia. Dunia ini menurut aslafun as-salihun, dunia ini kaljifah. Dunia itu seperti bangkai. Ono wong gelem ngesaki batang. Ono tak boleh batang tak pakai sai. Wonten tiang ngesaki batang, boten wonten. Lagi kena batang tipe sing bokehan nek batang liyane. Tidak ada orang mau ngantongi batang atau bangkai. Nah, dunia ini seperti apa? Dunia ini seperti bangkai, tidak punya harga, tidak ada artinya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai saja dunia ini ada harganya. Harganya apa? Harganya itu setara dengan satu sayap nyamuk. Kok dunia itu imbang, harganya itu imbang dengan satu sayap nyamuk, bukan loro, kakean. Siji wae, sayap nyamuk siji. Kok dunia ini ada harganya imbang dengan apa? Satu sayap nyamuk. Masa kau kafiran min hasyarbata ma'in. Orang kafir tidak bakal kasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seteguk air. Kalau arti ini dunia itu kalau arti ini dunia itu apa? Dunia itu segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, yaitu dunia. Uang melalaikan kita dari Allah, yaitu dunia. Kemudian apa? Kemudian anak melalaikan kita daripada Allah, dunia. Istri melalaikan kita dari Allah, wedi bojone ame ngaji rawani donya iku. Apa wis lelangan wae lah. Jolno. Suami bagian daripada dunia. Sampai ini jadi bojo, ora iso didik apa? Nggak bisa mendidik istri, ya kan? Tidak bisa mendidik istri, wis ta. Kantolan kunci ae. Jadi apa? Semua itu dunia. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu dunia. Maka niku mau tahu cerita kok ada sih dunia itu dari mana? Asal-asalnya. Asal-asalnya ngeten. Niki wonten lho, niki cerita real iki. Wonten dari kitab maktub di dalam kitab. Sahabat atau Nabi Adam itu makan buah khuldi. Setelah makan buah khuldi, apa? Setelah makan buah khuldi,
Nabi Adam mules. Nabi Adam mules. Lepas mules niki wadul kalian malaikat. Bilang dia sama malaikat Jibril, wahai Jibril, perut saya sakit. Jibril bingung, sakitnya gimana? Perut saya ini sakit, seakan-akan ingin mengeluarkan sesuatu. Bingung malaikat. Loh, maksudnya pripun? Loh, malaikat ora paham, perkara babakan ini ora paham. Pengen buang air maksudnya ngoten lho. Cuma malaikat ora paham. Maksudnya apa? Loh, malaikat ora tahu buangan air. BAB ini mboten ate malaikat. Lah iki Nabi Adam matur, ya kuwi teko lara, mules, keruak-keruak rasane. Kemudian apa? Pengen mengeluarkan sesuatu. Si malaikat Jibril bingung dibatuli. Maksudnya piye ta? Iki wong lara weteng. Gambar-gambarane ngene. Sampeyan lara weteng, mules wis untup-untup sampeyan takok kamar mandi ndi. Sing bocah omong ora paham, kamar mandi niku napa nggih? Emosi to ora? Wong bulung takoki napa? Toilete pundi? Toilet itu napa nggih? Toilet niku lho, WC. Kula kok mboten ngertos. Iki sampeyan wis untup-untup iki. Gak mari emosi. Akhirnya apa? Wes gak kuat tadi. Akhirnya apa? Laporan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, niki wetenge kula niku keruak-keruak. Seperti mau mengeluarkan sesuatu. Akhirnya apa? Allah bilang, "Idza bila dunia." Wahai Adam, perutmu sakit ya, jangan buang di sini. Pergi ke bumi. Pergi ke dunia. Apa? Buang di sana. Mau tahu apa harganya dunia yang kita cari dengan nyawa? Ini harganya dengan apa? Sama harganya dengan apa? Isi perut. Maka ini bu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu nanti dawuh, dunia itu apa? Dunia sittatu asya. Dunia itu 6 hal, 6 perkara. Apa itu? Yang pertama mat'um. Yang kedua masyrub. Yang pertama itu makanan. Dunia itu makanan, makan sekena, makan sekena. Dianggap wong sing iso mangan enak berarti dunyane akeh. Bendina iwak asin ae wis cetha 100% apa kelarang ngono. Bendina iwak asin. Yang pertama makanan. Yang kedua masyrub, minuman. Yang ketiga malbus, pakaian. Makanan, minuman, pakaian. Makanan enak, minuman enak, pakaiannya apa? Larang. Kemudian apa? Markub, kendaraan mewah. Kemudian apa? Mankuh niku napa? Rabi, niku lho. Mankuh niku rabi. Kemudian apa? Masmum, penciuman maksudnya niku pripun? Wangi-wangian. Dunia itu 6 hal itu. Makanan, minuman, kemudian apa? Pakaian, kendaraan, nikah, sama wangi-wangian. Wis, iki andalane donya iki 6 iki. Pokoke donya iku 6 iki. Kemudian apa? Fa'ishraful mat'umat al-asr. Kalau kita mau berpikir makanan yang paling bagus itu apa? Makanan yang paling bagus itu madu. Kula nate dodolan. Madu sekilo niku harganya 17 juta. Madu sekilo harganya 17 juta. Tahun 2007.
17 juta. Wis nek wong kene ora kelar tuku, nek wong kene jelas. Sing 500 e dinyang kok. Wis dinyang ya, wis dinyang bariku kok iso dibayar ping 7. Nek wong kene lho. Wa asyraful mat'umat al-asr. Paling apa bagusnya makanan itu madu. Mau tahu madu keluarnya dari mana? Abdi betul itu nanti. Maka wah maka kau tuh juga. Betul itu nanti. Pokoknya tamon. Madu yang kita minum ini loh. Ini kan minuman raja. Makanan yang paling bagus, paling baik. Apa keluarin metune teko bokonge tawon atau lebah. Wa asyraful masyrubat al-ma' yastawi fihi al-barr wal fajir. Baik, paling bagusnya minuman adalah air putih. Sampean coba diobeni. Buat dino dor ngombe banyu siro banyu buat dino. Kula yakin kula umure jenengan mentok setahun. Dajal ta. Angger ngelak banyu. Wis sirup angger ngelak sirup. Sedina sirup terus. Kula yakin umure setahun. Setahun iku tutuk ora. Soalnya apa? Diabetes hati. Paling bagus apa? Air putih. Kalau air putih jangan bangga. Orang bisa minum air putih, jangan bangga. Sing pelarat ya iso ngombe banyu putih. Yang alim minum air putih, yang kafir juga minum air putih. Terus istimewanya di mana? Tidak ada istimewa. Kemudian disebutkan tadi makanan wes, minuman sudah. Kemudian apa? Al-malbus, pakaian. Pakaian yang paling bagus itu apa? Pakaian yang paling bagus itu sutra. Pakaian bagus itu sutra. Sutra itu keluar dari mana? Sutra itu betulnya teman di bokongnya ular. Bokongnya ular BHS itu regane luar yang kakak. Saya BHS ono sing regane 12 juta. Ono sing kancaku niki dodolan ono sing rega 30 juta. Ono sing rega swidak. BHS nih. Sebab apa? Sutranya jauh lebih bagus. Sutra itu teman di. Sutra itu dari mana? Dari pantat, daripada apa? Pokoknya ular. Itu namanya apa? Itu namanya sutra. Karena tidak ada istimewanya ini. Dari tempat hina semua. Kemudian apa? Wa asyraful mankuhat al-mar'ah. Nah, ini ayo. Paling bagusnya pernikahan adalah perempuan. Jadi Zainal Ali bin Abi Thalib ora jare ngono. Ora wong jare lebih paling yo wonten Zainal Ali bin Abi Thalib. Nikah. Wah. Orang apa? Paling apa? Orang itu paling bagusnya pernikahan itu menikahi perempuan. Perempuan yang gimana? Yang cantik. Wayu, sugih, kemudian apa? Alimah, pinter, sugih, kemudian apa? Ayu. Kemudian apa? Wah, masya Allah, body orang gitar gambus, gitar Spanyol, gitar gambus kan ini, belanja gunung Krakatau Meledos. Jika Spanyol, wah, ini kan perempuan. Kata Zainal Ali bin Abi Thalib, wah, nek ditakoni nikah, wah, enak. Ngono cari ini. Aku sih lali.
Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Wah iya mabal fil mabal. Kamu mau tahu nikah sama perempuan, jadi ini enak nikah niku, wah enak, apa bisa menghilangkan stres, kemudian apa bisa apa sing tegang-tegang iso kendo kabeh kan ngono. Itu dengan nikah. Jadi saya Ali bin Abi Thalib mabal fil mabal, sing durung rabi sumpel ning kupinge. Napa mabul? Ini cetha niki lho. Tenggene kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Loh. Apa kata si Ali bin Abi Thalib? Mabal fil mabal, tempat kencing ketemu ke tempat kencing. Itu namanya nikah. Nah kalau gitu, piye? Tempat mengeluarkan kotoran ketemu tempat mengeluarkan kotoran. Nah, ikut jenenge nikah. Ribun. Wa innal mar'ah la tuzayyanu ahsan syai'in wa yuradu akbah syai'in minha. Kemudian apa? Kamu tahu, walaupun kamu itu menikahi perempuan yang paling cantik di alam semesta ini, bojomu senajan welek lah, welek, ireng, nganggur, cendek, mambu, badhe, selah rapopo. Tapi bojomu apa paling ayu ora sak bulung, sak donya. Pola. Paling ayu sak donya adalah apa kepencut karo niku. Mbok matani apa coba apa. Nek pun ngoten pripun? Nah, nek wis walaupun kayak gitu wis tetep ada kaidah yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kan ngono. Ngono. Wis ngono tetep nek wis tuwa ya peyot dadi elek ngono. Tetep ini dunia ini. Kita mau tahu dunia ini dunia. Kemudian apa? Sebaik-baik wangian adalah misik. Sebaik-baik wangian adalah misik. Mau tahu misik itu dari mana? Minyak misik itu loh. Asalnya dari mana? Minyak misik itu asalnya dari darah. Lah kok sakit gini? Masa minyak misik itu teko sulikan dulu buat. Minyak misik itu aslinya darah kita. Jadi kicang itu di daerah Buriu di Bokong ini atau di daerah sampilnya itu ada semacam kelenjar. Ada semacam kelenjar. Nah, kelenjar ini isinya apa? Kelenjar ini isinya darah. Nah, kelenjar ini kalau dipotong, ya, kelenjar ini kalau dipotong, darahnya diambil itu baunya wangi sih. Baunya wangi itu namanya misik. Orang misik itu pun di menopro ini orang. Dan itu jelas itu dari apa misik yang asli itu apa? Misik yang asli itu terbuat daripada darah loh. Itu paling afdolnya wangian. Dan terus kalau sudah gitu, saya mau tanya, kemuliaan dunia terletak di mana? Ayo, mulyani dunia lo terletak di mana? Jabatan, hilang jabatan, ganteng hilang peot kita ngandel. Kalau mereka gue tengah kena stroke, bengkok kabeh lo, mencong kabeh rai di sama tak enak. Wow, wayu luar biasa, tetep janak telu peon, mau skincare orang hatiwan, iyalah model membulung ya paling presiden bagi dan citra harus cukup. Nah ini loh, apa lagi yang kita mau cari? Nah itu semua
Ini semua akan menjadi bermanfaat kalau kita gunakan di jalan Allah. Punya istri, diajari, dididik untuk apa? Untuk menjadi istri solehah, agar supaya apa? Bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Punya harta, hartanya apa? Hartanya digunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah. Bantu orang kesusahan, bantu madrasah, bantu majelis taklim. Nah ini harta yang manfaat. Ini bukan termasuk daripada dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan daripada fitnah di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar supaya kita semua terhindar daripada penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati-hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dan juga menghias hati kita dengan amalan-amalan hati yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinihi wa ala salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.